Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, kalian tahu guys yang kemarin lagi rame-rame guys masalah Morowali ya guys ya. Kan kita rame ya guys ya gara-gara Kang Sarip kan guys. Itu Menhan guys. Kita mati-matian ya guys ya sampai mengulik sejarah dulu bagaimana tentang adanya Morowali plus Imip ya guys. Cempulek siki guys, Kang Sarip guys, Menhan Sarip ya guys ya. Malah bisa diartikan menantang SBY. aduh nggak bahaya tadi. Bilangnya apa guys? Katanya ada musuh di dalam selimut guys. Selama 20 tahun kita ada musuh di dalam selimut. Waduh, nek 20 tahun berarti SBY. Jangan-jangan gara-gara kemarin ditelepon oleh Pak Prabowo dong itu. Ayo gue Siki. Kang Sarip mulai gaul ya guys, Kang Sarip. Yakin ke Kang Sarip wanian ya guys ya. Katanya selama 20 tahun itu ya guys ya, itu sudah ada korupsi guys. Duit sing hilang sebesar 800 triliun. Apa miliar gue ya guys ya. Aduh, gede temen gue ya guys. Tapi jangan gimana teman sinter kelas ya guys ya, kebal hukum apa ya hendak wani juga ya guys. Nah, gara-gara ini lagi marak juga ya guys ya, ikan buntal guys ya. Kalian tahu Michael Sinaga itu melu-melu guys, melu-melu karo Rismon ya guys ya. Kemarin Rismon mengakui bahwa Pak Jokowi asli lulusan Fakultas Kehutanan dan bilang pula bahwa Pak Jokowi lebih sedikit menebang hutan daripada SBY. Kalau SBY jerene top scorer paling akeh ya guys ya. Siki ikan buntal sama-sama guys, bahwa ikan buntal alias Michael Sinaga mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Aduh. Ke pengacarane anyar ke kepriwe. Dan ada pula berita dari Bang Pitra ya guys ya. Kalian tahu Bang Pitra, mungkin kalian juga pikirannya lah itu termul ya guys ya, ataupun ya orang yang suka datang ke rumah Pak Jokowi. Cempulek guys, itu Bang Pitra ya guys ya, titipannya Pak Prabowo karo Bung Dasko untuk membela Pak Jokowi. Aduh, ala biong. Aduh, kayak para kadrun ya makin ciut ya guys ya, jadi orang bisa ya guys ya. Berhayalnya gue jadi nih, aduh, kepriwe ya guys ya. Wis tunggu wis dudur ya guys ya. Langsung tiba mebuk ya guys. Karena apa? Pikirannya para kadrun kan bagaimana agar Jokowi dan Prabowo itu pecah. Lah, wong Pitra gembelane Pak Jokowi si kepriwe ki. Nah, ada pula berita ya guys ya, yang dimana kan kemarin Pak D. Jokowi bilang bahwa ini ada agenda besar ya, dan ada dalangnya pula. Guys, Roy Panci ora terima guys, ora terima. Tidak terima kalau SBY yang jadi sumber masalahnya. Waduh, dia mulai tutup-tutupan saling melindungi. Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak. Yang perlu saya sampaikan. Ya. Buktikan. Waduh. Kalau memang itu ada operasi politik, buktikan. Bisa nggak Jokowi membuktikan kalau itu ada tokoh besar? Waduh. Jangan asal celometan sekali lagi. Ya gitu, karena dia mengatakan saya pastikan ada agenda besar dan orang besar. Mana? Itu kemudian saya kira gampang ditebak, tidak perlu saya sampaikan. Lagi-lagi hanya itu pembelajaran. Jadi jelas. Inilah justru apa niatnya memang memecah belah bangsa. Jadi Pak Jokowi memecah belah bangsa.
Goblok sing memecah gue kuek. Ngomong kuek. Wis jelas-jelas ya guys ya. Apa itu? Ya dari fakultas ngomong asli. Wis genah. Polisi, Bareskrim, penegak hukum asli. Wis ora percaya maning lah. Terus kue percayanya mending siapa kue? Katanya memecah belah sing bikin gaduh kowe. Nah, Anda bilang katanya Pak Jokowi disuruh menunjukkan siapa orang besar itu. Lah, lo gini bisa ngomong kayak gue ya guys ya. Kowe kat mien nuduhe Pak Jokowi ijazah palsu, Pak Jokowi kenunjuk. Wis akeh buktine Panji, wis akeh buktine dari Demokrat kabeh ya guys ya. Gue kalau tidak percaya kalian lihat rekam jejaknya sendirilah. Sing nyentil ijazah palsu, gue tekan partendi gue. Kalau semua tuduhan boleh diumbar tanpa bukti, apa bedanya opini dengan kebenaran? Dalam wawancara eksklusifnya, Jokowi bicara cukup lugas soal isu ijazah yang terus diulang-ulang. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa polemik ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada agenda-agenda besar yang sedang dimainkan. Dan ada orang-orang berkepentingan yang mencoba menggiring opini publik dengan cara yang tidak sehat. Menurut Jokowi, pola serangan yang sama terus berulang. Isu lama dipoles, disebar berkali-kali, dan diarahkan untuk menciptakan keraguan. Di balik semuanya, ada aktor-aktor besar yang berharap kegaduhan ini bisa merusak kepercayaan rakyat. Karena itu, Jokowi memilih satu langkah tegas, menyelesaikan semuanya di ranah hukum. Baginya, isu ini tidak bisa diselesaikan lewat mediasi atau kompromi. Kalau dibiarkan, tuduhan tanpa bukti akan terus diproduksi dan dipakai untuk menyerang siapa saja. Hari ini Jokowi, besok bisa orang lain. Ini bukan lagi soal personal. Ini soal prinsip, keadilan, dan masa depan demokrasi. Jokowi ingin menjadikan proses hukum ini sebagai pembelajaran bersama. Bahwa di negara hukum, tidak boleh ada satupun orang yang menyebar tuduhan tanpa dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Semuanya harus diuji di persidangan secara terbuka, transparan, dan objektif agar kebenaran tidak dapat ditutupi oleh narasi yang diproduksi. Sikap Jokowi ini menjelaskan satu hal. Kebenaran tidak boleh dikalahkan dengan framing, dan hukum harus tetap berdiri di atas opini. Betul. Iya. Bang, motivasi abang memberikan dukungan ke Pak Jokowi padahal Pitra Romadoni bukan tidak pernah ya. Aku belum pernah melihat mendatangi Solo, interaksi langsung dengan Pak Jokowi. Apa motivasi? Tentu netizen itu. Iya, betul. Para pendukung mereka ini katakan, oh ini Pitra Termula. Saya bilang, coba tunjukin satu foto saya dengan Pak Jokowi. Iya. Apabila ada yang bisa menunjukkan, saya bayar 100 juta. Itu Iya. Mantap nih guys. Iya. nggak ada yang bisa, karena nggak ada yang tahu itu. Iya, betul. Dan ini murni kalau seperti ini gerakan murni. Iya. Gerakan murni. Nggak ada yang tahu itu. Ada kesadaran Panggilan beliau hati beneran. bahwa apa yang dilakukan selama ini, Kisruh selama ini sebenarnya ada loh jalan tengahnya gitu. Beliau kan melihat secara objektif. Nah, orang-orang seperti beliau yang melihat secara objektif, yang aku heran banyak profesor-profesor sekarang yang nggak objektif, malah menuduh Pak Jokowi biasanya palsu, gara-gara tidak memperlihatkan. Ini kan lucu banget. Profesor Kucuk Pertanyaannya, kenapa abang membela Pak Jokowi? Nah, itu motivasinya Pak. Ya, karena saya melihat ada kebenaran di situ. Nah, Dan kebenaran ini tidak diperjuangkan. iya. Itu. Iya. Masa kebenaran kita bilang nggak benar? Betul. Intinya seperti itu aja. Sekarang yang punya gawean itu sebenarnya kan saya bilang yang menciptakan perkara ini sebenarnya siapa? Iya. Kan kalian. Iya, Orang betul. juga nggak ada ganggu gitu. Betul. Diusik orang juga kan marah. Betul. Nah, terus kita dibilang termul. Kalau saya dibilang termul, saya bilang tunjukin foto saya dengan Pak Jokowi. Iya. Itu aja sebenarnya. Betul. Bukannya kita nggak bisa. Kalau saya mau juga bisa ke sana. Iya. Nanti jangan begitu respon abang kan. Hei, siapa tadi yang bilang termul? Sini. Begitu bang, sini, kamu bilang termul. Sini. Kalau gaplok aja udah. Karena saya ini biar mereka tahu nih. Iya. Saya ini tim kampanye nasional yang ditempatkan di TKD DKI Jakarta Prabowo Gibran. Oh, iya. Tahu nggak saya di bidang apa di tim kampanye daerah Prabowo Gibran DKI Jakarta? Saya di situ bidang strategi.
Oh. Pantes. Pantas. Silent. Ya, gerakannya silent. Ini saya kasih tahu baru Iya, begini. iya. Iya. Ya enggak, habis ini nanti kita gabung. Gabung. Iya. Kalau mau minta SK-nya, tanya Bang Dasko. Iya, iya. Berarti. Udah Bang, habis ini nanti kalau kita satu Jadi kalau ada satu yang gerbong bilang, ditarik Bang. ada yang bilang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu pecah, itu omong kosong. Iya. Ya, omon itu. Malah kebongkar maning ge lah, kepriwe maning ge. Krungu apa ora kowe? Prabowo Jokowi ora bakal pisah kowe. Cempulek Pitra tekan Pak Prabowo, guys. Modar kowe. Itu tandanya berarti jelas ya guys ya. Presiden Prabowo tetap kokoh dan solid bersama orang waras dan orang cerdas. Siapa gue? Pak Jokowi gue. Sing lakon ya guys ya, lakon. Nah, maka dari itu guys, pantas saja ini Michael Sinaga, si ikan buntal ya guys ya, ujug-ujug bisa-bisa malah menyebut bahwa Pak Jokowi memang asli lulusan UGM. Kayaknya kepriwe ge. Ngo gede didomong maning termul maning ya guys. Kedatangan saya ke Koran Kedaulatan Rakyat yang ternyata ada nama Joko Widodo di situ. Ya, saya akui di Koran Kedaulatan Rakyat tahun 1980 ada nama Joko Widodo di penerimaan UGM. Krungu apa ora kuwe. Tapi ya guys ya wong kadrun ya guys ya tetap guys sudah basah dan sudah cair, jadi ya mau bagaimana lagi ya guys. Nek ora cair ya guys ya nggak mungkin Tipeng dan teman-teman itu gonta-ganti pengacara ya guys. Kita lihat SBY dulu guys. Wah, ada pengawalan apa ya? Kali ini ya. Wah, yang kawal 3 unit. Wah. Banyumas guys. Awal pejabat apa ya? Weh, ini SBY guys, ini ya. SBY lagi jalan-jalan maring di gue arep ngelukis atau pribadi. Tapi dikawal oleh tutut wok jembut. Weh, tapi aman, anteng, tentram ya guys ya. Beda kalau itu Pak Jokowi, wah langsung ya guys ya jadi bahan pembicaraan. Apa gara-gara ini ya guys ya, Menhan Sarip, Kang Sarip ya langsung menyentil SBY. Serang itu mereka, wako ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Semangatmu harus kau pelihara ya. Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara 20 tahun. Aduh, 20 tahun 800 miliar. Nek ngomong ke Pak Jokowi nek tak joglo kon nyong. 20 tahun bro, 20 tahun. Berarti siapa ki? Surunge Pak Jokowi siapa? SBY. Oh alah. Anak SBY maning. Tapi kena sinterklas ya guys ya. Aduh jangan. Kang Sarip. Orang hati apa Rika? Ki sinterklas gue. Tebal hukum gue. Yakin ya guys ya, 800 miliar guys ya, lumayan ya guys ya. Orang lumayan maning, semiliar buka yang apa duitnya ya guys. Kayak gue Pak Jokowi maning, sampluk kena nyong das. Mantap ya Kang Sarip, mantap ya guys. Korupsi ini membahayakan bangsa dan negara. Kita juga harus menertibkan birokrasi kita. Birokrasi kita itu bukan lambat-lambat asal kelakon, tapi lambat-lambat masuk jurang. Jadi kita harus perbaiki.
Semua ini adalah tanggung jawab kita memperbaiki sistem, baik sistem ekonomi maupun sistem di dalam kemasyarakatan kita. Jadi secara geostrategi, secara geopolitik, dan secara geoekonomi kita akan jaga republik ini dengan cara civis pacem parabellum. Negara kaya harus kuat. Dan kekuatan itu bukan untuk menekan rakyat, tetapi membuat keberpihakan kepada rakyat. Yuh, Kang Sarip wis mulai ngamuk, guys. Kepriwe iki nek Kang Sarip wis mulai ngomong ya, guys. Kadrun, aduh, kayak tonton apa lagi ya? Gue 20 tahun, guys. Aduh. Kayak Kang Sarip jangan kendel temen kayak Kang Sarip. Tapi keren, Kang. Rika keren sih yakin ya, keren. Makanya wis diomongi kopang kaping ya guys, saya sampai blenger Jangan melawan orang baik, apalagi yang kalian lawan, yang kalian fitnah itu adalah lakon. Ngerti lakon apa ora kowe jane kok. 83% orang yang suka sama Pak Jokowi, bahkan setahun setelah dia tidak lagi menjadi presiden, dan bahkan setelah diserang dengan berbagai macam isu, 83% itu besar. Ya, Pak Jokowi terlalu populer sih, elektabilitasnya tinggi terus. Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma 2. Ya. 1 Soeharto, 2 Jokowi. Siapa lu itu paling takut sama Jokowi? Itu pasti itu. Dulu kalau saya lihat, pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden, tangannya gini loh, ngeter loh. Jadi bagus Pak Jokowi itu, ditakuti di situ. Karena mereka melihat Pak Jokowi ini terlalu kuat, terlalu hebat. Siapa sih berani Pak Jokowi? Gitu. Nggak ada yang berani. Luhut aja gak berani, gitu. Banyak jenderal-jenderal gak berani, apalagi seorang Eros Jarot, gitu. Dikritik Surya Paloh, oke. Dikritik Mbak Mega, oke. Terus dia bilang gitu, aku ini dikritik semuanya, gak apa-apa aja. Akan jangan Pak Jokowi. Kenapa kok kesannya Jokowi semakin kuat, Bang? Waduh. Bisa mempengaruhi dan lain sebagainya sampai hari ini aman. Inggris, Korea. One Great Korea. Saya sudah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Mantap ini. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Jokowi itu saya dari awal sudah mengatakan do not underestimate with this guy. Jokowi itu lo harus jadikan teman. Lo jadikan dia lawan, modal sendiri lo. SBY jenderal loh Pak, bintang 4 loh Pak. Jenderal kecil. Aduh. Aduh, kayak orang melu-melu deh kayak gini. Jenderal kancil jadi guys. Aduh, ala biung guys. Kayak Kang Sarip kepriwe guys. Kang Sarip itu ngerti guys. Apa gara-gara kemarin Presiden Prabowo ngekring maring Kang Sarip ya guys. Jika iya benar gara-gara itu ya luar biasa, ini keren ya guys ya. Karena apa? Ini bukan menuduh tanpa bukti ya guys ya. Wis ada bukti nih kabeh. Jadi ya tinggal wani apa ora. Gue tok ya kan guys. Soalnya apa? Ya kalau tidak berani ya percuma. Tapi neng mari Pak Jokowi rame banget. Kalau berita yang kayak gini langka sing bahas. Yang bulan tak bahas nanyong lah. Kenapa seperti itu? Ya nyong blenger guys, bosan dan tidak rela ya guys ya. Orang yang benar-benar membangun untuk Indonesia ya guys ya, malah dihina, malah difitnah. Kan nyojan ati cilik nyong ya ora terima guys ya. Masa iya orang yang membangun, orang yang mengabdikan dirinya untuk negara Indonesia malah dihujat, orang yang jelas-jelas merugikan negara malah disanjungkan pekok kuwi jenengan. Tapi sekali lagi terima kasih Kang Sarip ya guys ya. Kang Sarip lah, Menhan Sarip guys, yang mana sopan. Terima kasih Bapak Menhan. Semoga ini diusut terus. Biar apa? Biar ada keterbukaan ya guys ya. Men apa-apa orang Pak Jokowi baik ya guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bangsa sejati, pemimpin rakyat, hati nurani, telah menanam cinta di bumi dengan kerja nyata yang tak henti. Kini diteruskan langkah mulia Prabowo Gibran, harapan bangsa. Mereka putra terbaik Indonesia, tak akan pernah terpisah selamanya, bersatu untuk negeri tercinta, menuju adil makmur sejahtera. Blakar Majenang dan YouTuber Nusantara, suara rakyat pembela fakta, dengan konten yang nyata dan jujur. Mereka berdiri demi yang benar, tak mudah jadi pemimpin sejati. Tapi mereka hadapi dengan hati. Jokowi memberi teladan, Prabowo Gibran lanjutkan jalan. Kami di sini tak tinggal diam. Blakar Majenang ciptakan lagunya, menjaga bangsa lewat konten kebenaran, melawan dusta, menyuarakan harapan. Mereka putra terbaik Indonesia, tak akan pernah terpisah selamanya, bersatu untuk negeri tercinta, menuju adil makmur sejahtera. Blakar Majenang dan YouTuber Nusantara, suara rakyat pembela fakta, dengan konten yang nyata dan jujur. Mereka berdiri demi yang benar, bukan soal kuasa atau nama, tapi demi tanah air tercinta. Bersatu dalam langkah bersama, demi Indonesia selamanya. Mereka putra terbaik Indonesia, lanjutkan mimpi, wujudkan cita. Jokowi, Prabowo, dan Gibran selalu bersama,